Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamega Grace Endika dari Epidemiologi Reguler, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Helminth zoonosis. Helminth zoonosis di sini saya mengambil contoh tentang penyakit fascioliasis. Fascioliasis disebabkan oleh dua spesies cacing pipih parasit atau yang sering disebut dengan trematoda. Dua spesies trematoda tersebut adalah Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Cacing dewasa ditemukan di saluran empedu atau sistem saluran hati, baik ditemukan di manusia atau hewan yang terinfeksi. Nah, hewan yang terinfeksi umumnya menyerang pada ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan domba. Epidemiologinya, fascioliasis merupakan penyakit global dan kasus manusia telah dilaporkan lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Daerah yang dikenal memiliki transmisi tinggi adalah dataran tinggi Amerika Selatan, lembah Sungai Nil, lembah Laut Kaspia, serta Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, di Indonesia sendiri ini belum pernah ada kasus kejadian fascioliasis pada manusia. Nah, tetapi fascioliasis ditemukan pada hewan. Prevalensinya yaitu di Kecamatan Kuta, Bali itu sebesar 61,5% di tahun 2002. Lalu di Balai Karantina Hewan Ngurah Rai Denpasar sebesar 38,5% di tahun 2012, dan Rumah Potong Hewan Kota Pontianak itu sebesar 36,5% di tahun 2013. Selanjutnya etiologi. Dua spesies trematoda yang menyebabkan fascioliasis itu yaitu Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Nah, merupakan cacing berbentuk daun cukup besar untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Fasciola hepatica terutama ditemukan di wilayah beriklim sedang dan iklim dingin seperti di Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Rusia, Australia, dan New Zealand. Sedangkan Fasciola gigantica mendominasi wilayah penyebaran di daerah beriklim tropis dan subtropis seperti Afrika dan di Asia. Termasuk contohnya yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh keduanya ini memiliki ciri khas yang mirip. Nah, bentuk ukuran besarnya dari Fasciola hepatica sebesar kurang lebih 30 mm kali 15 mm. Sedangkan Fasciola gigantica itu panjangnya 75 mm kali 15 mm. Fasciola itu tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan induk inang sementara. Induk semang antara utama dari cacing Fasciola hepatica itu ada siput Limnaea truncatula di Eropa dan Asia, lalu Limnaea bulimoides di Afrika Utara. Selanjutnya, cacing Fasciola gigantica juga ditemukan pada siput Limnaea. Ya, spesiesnya contohnya Limnaea
rubiginosa di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Telur cacing akan keluar dari tubuh ternak ruminansia bersama feses dan pada lingkungan yang lembab. Telur di lingkungan yang lembab dapat bertahan antara 2 hingga 3 bulan. Cacing fasciola dewasa dapat bertahan hidup di dalam hati ternak ruminansia antara 1 hingga 3 tahun. Telur cacing Fasciola hepatica akan menetas dalam 12 hari pada suhu 26 derajat Celcius, sedangkan telur cacing Fasciola gigantica akan menetas dalam 14 hingga 17 hari pada suhu 28 derajat Celcius. Selanjutnya ada siklus hidup. Siklus hidup dari Fasciola itu yang pertama, telur yang belum matang dikeluarkan di saluar empedu dan dikeluarkan melalui tinja. Lalu, yang kedua, telur menjadi embrio di air tawar selama 2 minggu. Embrio telur melepaskan miracidia yang menyerang inang perantara siput yang cocok. Selanjutnya, di dalam siput, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan atau yang sering disebut sporokista, radiae, dan serkaria. Serkaria dilepaskan dari siput dan enkis sebagai metacersariae pada vegetasi air atau substansi lainnya. Manusia dan mamalia lain menjadi terinfeksi dengan cara menelan vegetasi yang terkontaminasi metacersariae, misalnya serada air. Selanjutnya, setelah tertelan, metacersaria berada di dalam duodenum dan menembus dinding usus ke dalam rongga peritoneum. Cacing yang belum matang kemudian bermigrasi melalui parenkim hati ke saluran empedu, di mana mereka matang menjadi cacing dewasa dan menghasilkan telur. Pada manusia, pematangan dari metacersaria ke cacing dewasa biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. 3 hingga 4 bulan. Perkembangan Fasciola gigantica mungkin memakan waktu agak lama daripada Fasciola hepatica. Selanjutnya, ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya itu terbagi menjadi 2, yaitu fase akut dan fase kronis. Masa inkubasi dari fascioliosis pada manusia itu bervariasi. Nah, menurut WHO, fase akut itu berlangsung selama 2 hingga 4 bulan. Dimulai ketika cacing yang belum matang menembus dinding usus dan peritoneum, membran pelindung yang mengelilingi organ internal. Dari sini mereka menusuk permukaan hati dan memakan jaringannya sampai mencapai saluran empedu. Invasi ini membunuh sel-sel hati dan menyebabkan pendarahan internal yang hebat. Gejala gas yang termasuk ke dalam fase akut yaitu demam, mual, hati bengkak, ruam kulit, dan sakit perut yang ekstrim. Selanjutnya ada fase kronik. Fase kronis dimulai ketika cacing mencapai saluran empedu, di mana mereka matang dan mulai menghasilkan telur. Telur ini dilepaskan ke dalam empedu dan mencapai usus, di mana mereka dievakuasi dalam feses sehingga menyelesaikan siklus transmisi. Gejala yang ditemui pada fase kronis meliputi nyeri intermiten, ikterus, dan anemia.
hepatitis, batu empedu, dan infeksi superbakteri juga dapat terjadi. Penderita dengan infeksi kronis mengalami pengerasan hati atau fibrosis sebagai akibat dari peradangan jangka panjang. Selanjutnya ada sumber penularan. Yang pertama itu dan yang paling sering terjadi diakibatkan karena masyarakat sering mengkonsumsi tanaman atau tumbuhan air seperti selada, brokoli, kubis, seperti itu. Lalu penggunaan air yang tercemar metaserkaria, misalnya air tersebut diminum dalam keadaan mentah. Lalu akibat kebiasaan makan di Eropa yang gemar mengkonsumsi hati mentah. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis yang pertama itu ada pemeriksaan tinja. Pemeriksaan tinja merupakan cara yang paling utama dan sederhana dengan maksud dapat menemukan adanya telur cacing dengan menggunakan uji sedimentasi. Lalu ada pemeriksaan darah. Darah penderita dapat diperiksa dengan uji serologi ELISA untuk mengetahui adanya peningkatan antibodi atau antigen di dalam tubuh penderita. Lalu ada teknik diagnosis dengan teknik parasitologis. Teknik parasitologis itu juga untuk mendeteksi telur Vascuola dalam sampel tinja. Biaya dan sensitivitasnya sangat bervariasi sesuai dengan jenis yang digunakan. Mereka hanya dapat digunakan dalam fase kronis. Beberapa di antaranya memungkinkan mengukur intensitas infeksi. Lalu ada teknik imunologis. Teknik imunologis itu digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik cacing dalam sampel serum atau antigen spesifik cacing dalam sampel serum atau tinja. Nah, di teknik imunologis biasanya lebih sensitif daripada teknik parasitologis pada umumnya yang biasa digunakan. Deteksi antibodi tidak memungkinkan membedakan antara infeksi saat ini, baru-baru ini, atau di masa lalu. Kemampuan teknik imunologis untuk mengukur intensitas infeksi masih diperdebatkan. Tes feses lebih mudah dilakukan dan dilaporkan lebih baik diterima oleh individu dan daerah endemis. Yang terakhir ada teknik molekuler. Teknik molekuler seperti reaksi berantai polimerase masih dalam tahap percobaan. Selanjutnya ada pengobatan. Obat yang obat itu bernama triclabendazole. Merupakan satu-satunya obat yang direkomendasikan oleh WHO untuk melawan fascioliasis. Aktif terhadap parasit dewasa dan karenanya dapat digunakan selama fase akut maupun fase kronis. Dosis yang direkomendasikan adalah 10 mg per kilogram berat badan yang diberikan sebagai dosis tunggal dalam praktis klinis dan intervensi kemoterapi preventif. Diberikan 2 kali per oral dengan interval pemberian selama 12 hari. Dalam praktek klinis di mana kegagalan pengobatan terjadi, dosis dapat ditingkatkan menjadi 20 mg per kilogram berat badan dalam 2 dosis terbagi terpisah selama 12 hingga 24 jam. Lalu ada tindakan pencegahan. Pencegahan yang paling utama itu yang dapat dilakukan adalah mengubah kebiasaan dan pola makan pada masyarakat. Salah satunya tidak mengkonsumsi hati mentah maupun sayuran mentah. Selalu minum air yang telah direbus terlebih dahulu. Kalaupun tetap harus mengkonsumsi sayuran mentah, sebaiknya sayuran itu dicuci
dahulu dengan larutan cuka atau larutan potasium permanganat sebelum dikonsumsi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.